Bab 41, dia adalah Yin Xiachun. Yin Dongyu akan diperankan oleh Gu Xingzi. Lin Fengtian memilih pria itu bukan hanya karena popularitasnya yang meningkat tetapi juga karena auranya yang muram, yang sangat mirip dengan Yin Dongyu. Namun, karakter ini, Yin Xiachun, adalah yang paling sulit diciptakan. Yin Xiachun adalah gadis yang baik dan polos. Dia masih muda, imut, dan lincah. Sejak kecil, dia dilindungi dengan baik oleh Yin Dongyu, jadi dia masih mempertahankan kepolosannya yang seperti dunia lain. Watak ini sangat sulit digambarkan. Bahkan seorang aktris ulung dengan banyak pengalaman mungkin tidak dapat menampilkan sifat khusus karakter ini. Lin Fengtian cukup tertekan. Orang-orang dalam daftar nama itu, tidak peduli seberapa menonjol penampilan mereka, bukanlah Yin Xiachun dalam hatinya. Tepat ketika Lin Fengtian merasa gelisah, asistennya, yang tertempel di jendela mobil, tiba-tiba berseru, "Direktur Lin, cepat lihat ke sana." Gadis yang mengenakan gaun seputih salju itu, dia sangat mirip Yin Xiachun. Dia melihat ke arah yang ditunjuk asistennya. Matanya tak kuasa menahan gemetar, diikuti tubuhnya, lalu dia mencondongkan tubuh ke depan dengan penuh semangat. Di bawah sinar matahari pagi, di tengah angin yang hangat, sesosok tubuh mungil dan menawan berdiri dengan tenang di dekat pintu masuk gedung. Wanita muda ini begitu cantik, seakan-akan baru saja keluar dari mural. Dalam waktu singkat, ia menarik perhatian orang-orang di dalam mobil van itu. Wow, asisten itu sangat terkejut hingga tanpa sadar menahan napas. Dia belum pernah melihat gadis semuda itu sebelumnya. Gadis itu tampak muda, bahkan memiliki perasaan agak hijau. Ia mengenakan gaun panjang dan bersih, memperlihatkan lengan dan bahunya yang cantik dan halus. Ia tampak murni dan mempesona. Dia mengenakan gaun yang sangat sederhana namun tanpa diduga terlihat sangat centil. Dia begitu cantik sehingga tampak seperti orang yang lembut, dan orang-orang tanpa sadar tergerak olehnya. Dia tidak memiliki tubuh seksi seperti wanita lain, bahkan, dia memiliki tubuh yang rapuh dan tidak menggerahkan. Dia begitu lembut sehingga air dapat mengalir keluar darinya hanya dengan cubitan. Akan tetapi, meski begitu, ia tetap mampu menarik perhatian banyak orang. Entah mengapa, meskipun dia mengenakan gaun, yang tidak bisa lebih normal lagi, di tengah kerumunan yang ramai di pintu masuk, dia masih bisa menonjol di antara wanita-wanita yang berpakaian lebih baik. Mata tajam Lin Fengtian menyipit. Di dunia biasa ini, masih ada wanita cantik seperti itu. Hatinya bergetar karena kegembiraan, dan dia buru-buru meraih teropongnya di sampingnya. Gadis itu berdiri di pintu masuk, memegang tas tangan kecil di tangannya. Rambutnya, seperti brokat, jatuh lembut di bahunya. Dia memancarkan cahaya yang menakjubkan di bawah lampu. Di balik poninya, ada wajah yang sangat cantik. Kulitnya halus bagaikan batu giok, wajahnya berbentuk almond yang memikat, dan pipinya merah kenyal. Mata persiknya, yang ujungnya miring ke atas, menatap ke bawah, sungguh menawan. Bulu matanya yang tebal, panjang, dan ikal membentang seperti sisir dengan jepitan yang rapat, seolah-olah bulu mata itu adalah bulu hitam berkualitas tinggi. Bulu matanya tampak berkibar seperti sayap kupu-kupu, bulu matanya sangat memikat. Bibirnya yang lembut dan berwarna merah muda seperti kelopak bunga segar, berkilau dan imut. Yun Cixi sedang merenungkan sesuatu dengan kepala tertunduk dan alisnya sedikit berkerut. Tiba-tiba, dia merasakan firasat aneh bahwa seseorang tengah menatapnya. Setelah sadar kembali, dia merasa bahwa mata yang menatapnya dari ujung kepala sampai ujung kaki berada di mobil pengasuh yang jauh itu, dan dia perlahan menoleh ke arah itu. Pada saat itu, mata Lin Fengtian tanpa sadar menjadi gelap, dan dia terengah-engah selama sepersekian detik. Sepasang mata wanita itu, dengan corak hitam dan putih yang mencolok, basah bagaikan air dalam sumur, memperlihatkan pantulan bulan purnama. Sumur tanpa dasar ini seakan memantulkan cahaya bulan purnama yang elok, tenang dan berkilauan, di permukaannya. Saat mata mereka bertemu, gadis itu tiba-tiba menjadi gugup. Gelisah, dia mencengkeram tas tangannya erat-erat sambil menggigit bibir bawahnya dan mulai mondar-mandir. Bab 42, ditolak masuk. Saat mata mereka bertemu, gadis itu tiba-tiba menjadi gugup. Gelisah, dia mencengkeram tas tangannya erat-erat sambil menggigit bibir bawahnya dan mulai mondar-mandir. Akan tetapi, justru ekspresi alamiahnya inilah yang membuat orang berpikir bahwa dia cukup imut. Yin Xiachun.
Lin Fengtian tiba-tiba diliputi kekaguman. Gadis ini benar-benar Yin Xiachun dalam kehidupan nyata. Senang sekali, Lin Fengtian mengulurkan tangannya untuk mengambil daftar nama yang telah ia buang ke samping dan bertanya dengan penuh semangat, apakah gadis ini dari universitas? Apakah dia mendaftar? Cari saja namanya. Segera beritahu dia untuk datang ke audisi. Direktur. Hah. Lin Fengtian mengangkat kepalanya dan melihat ekspresi bingung asistennya. Kita tinggal turun dari mobil dan mengundang gadis itu untuk audisi secara langsung, dengan begitu akan lebih sedikit kerjaan, usulnya, merasa tidak berdaya. Sutradara ini, apakah dia terlalu bersemangat? Lin Fengtian menepuk kepalanya dan berkata, oh, iya. Kenapa aku tidak memikirkannya? Dengan begitu, pekerjaanku akan berkurang. Dia langsung turun dari mobil, tetapi saat dia melihat ke arah gadis itu, dia sudah pergi. Dia menghilang. Bukankah dia berdiri di sana beberapa saat yang lalu? Lin Fengtian mengernyitkan alisnya rata-rata, dan dia mencarinya di antara kerumunan, tetapi tidak ada jejaknya. Dia pergi begitu saja. Wawancara untuk asisten artis sangat mudah. Setelah mengisi formulir dan menyerahkan beberapa dokumen identitas, dia pun resmi mendapatkan pekerjaan itu. Manajer memberitahu bahwa dia bisa kembali bekerja keesokan harinya. Gaji dan tunjangannya cukup besar. Meskipun itu pekerjaan berat, dan dia pasti akan mengalami penganiayaan, Yun Sishi sudah melompat kegirangan. Tepat saat dia hendak pergi, manajer menatapnya dengan pandangan aneh dan bertanya, penampilanmu sangat bagus, jadi mengapa kamu melamar menjadi asisten artis? Sayang sekali. Kalau saja gadis ini lebih sopan sedikit, dia pasti akan membuat nama untuk dirinya sendiri di dunia hiburan. Yun Sishi tersenyum tetapi tidak berkomentar. Sebelum pergi, ia diberi lembar data. Artis yang menjadi tanggung jawabnya adalah seorang pendatang baru yang tidak bisa dianggap enteng bernama Han Jingyi. Disebutkan bahwa artis tersebut tidak dapat dianggap remeh karena dia memiliki pendukung yang kuat, yang membuatnya naik status. Dikabarkan pula bahwa ia telah meraih peran penting untuk dirinya sendiri. Di bawah tatapan penuh harap Likin, Yunna memasuki rumah dengan wajah murung. Melihat ini, dia segera bangkit untuk bertanya kepada putrinya tentang audisi, tetapi ketika dia melihat semangat putrinya yang rendah, hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi dingin. Apa yang terjadi? Melihat ekspresi putus asa putrinya, dia buru-buru bertanya, apakah kamu gagal audisi? Apakah sutradara tidak memilihmu? Yunna merasa geram. Dengan bakatku, bagaimana mungkin aku tidak lolos audisi? Bahkan jika aku tidak terpilih sebagai pemeran utama wanita dalam film ini, sutradara lain pasti akan menyukaiku. Lalu, apa masalahnya dengan wajah muram itu? Likin menyadari gumamannya dan merasa semakin gelisah. Setelah berulang kali bertanya, Yunna akhirnya mengungkapkan kebenarannya. Awalnya, ia mengikuti audisi dengan percaya diri. Pakaian, riasan, semuanya sudah pada tempatnya. Untuk audisi ini, ia bahkan membaca ulang novel aslinya selama beberapa hari dan menghafal naskahnya dengan saksama. Dia bahkan telah memilih adegan yang paling mengharukan dalam naskah. Berlatih berulang kali di depan cermin, dia pikir dia sudah menguasai karakter itu. Namun, ketika dia pergi ke audisi dengan penuh percaya diri, dia langsung diberitahu di pintu masuk bahwa dia tidak dapat berpartisipasi dalam seleksi tanpa surat wawancara. Namun, dalam iklan pendek untuk pemeran utama wanita dalam The Green Apple, disebutkan berulang kali bahwa audisi dibuka secara nasional. Terlepas dari identitas, selama seseorang cukup umur dan merupakan warga negara yang sah, siapapun dapat mengikuti audisi. Lalu, mengapa ia ditolak dengan alasan, tidak ada surat wawancara? Bab 43, Konspirasi. Mengapa dia dicegah mengikuti audisi hanya karena dia tidak memiliki surat wawancara? Kepala kru mengatakan kepadanya bahwa ini adalah keputusan menit-menit terakhir yang dibuat oleh sutradara setelah melihat banyaknya orang yang datang ke tempat syuting, baik untuk mengikuti audisi peran tersebut maupun untuk menunjukkan dukungan mereka kepada sang bintang Gu Xingzi. Jadi, Yunna yang sudah tertahan di pintu, hanya bisa menyaksikan orang-orang yang memiliki surat audisi memasuki lokasi. Dia sangat percaya diri saat datang dan akan mengakui kekalahan jika ditolak saat audisi. Namun, gagal tanpa diberi kesempatan untuk membuktikan diri, dia menolak menerima hasil seperti itu. Dia tentu saja kesal dengan perkembangan peristiwa ini. Bingung, Likin bertanya kepada putrinya, apa surat audisi ini?
Bisakah kita mendapatkannya? Bagaimana cara mendapatkannya? Yunna menghela napas. Aku sudah bertanya-tanya. Kita perlu mencari cara. Dia berhenti sebentar sebelum melanjutkan. Meskipun ini audisi terbuka, masih ada beberapa rintangan yang perlu diatasi. Surat audisi adalah undangan yang didistribusikan oleh kru produksi atau diberikan oleh orang-orang berpengaruh dalam bisnis pertunjukan. Banyak perusahaan hiburan tentu saja mendengar kesempatan langka ini dan berusaha keras untuk memberikan kesempatan kepada model kelas 2 mereka untuk mengikuti audisi peran tersebut dengan harapan salah satu dari mereka akan menjadi Gu Jingyi yang sukses berikutnya. Tolok ukurnya kali ini sangat tinggi. Apakah benar-benar tidak ada kesempatan bagimu untuk mendapatkan surat ini? Hal ini sangat mengejutkan bagi Li Qin. Ia telah berusaha keras dan menaruh banyak harapan pada putrinya, berharap putrinya akan menjadi terkenal suatu hari nanti. Sekarang, mimpi ini tidak ada lagi. Tiba-tiba sebuah pikiran terlintas di benak Yunna dan matanya berbinar. Ia teringat seseorang. Jangan khawatir, aku punya ide. Malam pun tiba. Yun Sishi sedang membantu Yuyu dengan buku kontak sekolahnya ketika telepon genggamnya berdering. Dia mengangkat telepon itu tanpa sadar. Suara-suara latar yang didengarnya dari ujung sana sepertinya menunjukkan bahwa panggilan itu berasal dari klub malam atau pub. Halo, halo. Dia mengangkat alisnya dengan bingung. Tidak ada jawaban dari telepon. Dia hendak menutup telepon ketika suara laki-laki yang kasar bertanya, apakah kamu adik Yunna? Ya, pria itu berkata, dia terlalu mabuk, dan aku tidak bisa membangunkannya. Bisakah kamu datang dan menjemputnya? Yunna lagi. Kenapa dia selalu membuat masalah? Dia benar-benar ingin menolak karena dia tidak ingin lagi membersihkan kekacauan yang dibuat adik angkatnya itu. Kakak angkatnya melakukan apa yang dia suka padanya dan Yuyu di hari-hari lain, dan kemudian secara tidak langsung menyebabkannya kehilangan pekerjaannya. Apalagi yang dia inginkan darinya? Dia mabuk, tapi apa hubungannya dengan dia? Saat itulah wajah ayahnya yang babak belur melintas di benaknya. Yun Sishi tak kuasa menahan diri untuk mengepalkan tangannya dan berdiri tak bergerak untuk beberapa saat. Pria di telepon itu tidak mendengar balasan darinya dan mengulangi, halo, beberapa kali. Yun Sishi mendesah panjang dan bertanya, di mana? Jia Bailey. Jia Bailey adalah klub malam terkenal di ibu kota, tempat itu terkenal karena kemewahan dan kemahalannya. Sebagian besar pengunjungnya adalah orang kaya dan berpengaruh, tetapi juga banyak penjahat lokal yang datang ke sana untuk bersenang-senang. Sederhananya, Jia Bailey terkenal karena kekacauannya. Penyalahgunaan narkoba, perjudian, dan perdagangan gelap. Begitu malam tiba, tempat itu menjadi sarang bisnis dan transaksi ilegal. Selalu ada berita tentang baku tembak yang menelan banyak korban di tempat itu, namun meskipun tempat itu kacau dan tidak memiliki jaminan sosial, Jia Bailey, tidak seperti klub malam sejenis lainnya, masih mampu bertahan karena memiliki pendukung yang sangat kuat dan berpengaruh. Bahkan polisi tidak berani menyentuhnya dengan semena-mena. Begitu Yun Sishi melangkah ke tempat busuk ini, dia tersedak asap tajam di dalamnya. Bab 44, Busuk. Begitu Yun Sishi melangkah ke tempat busuk ini, dia tersedak asap tajam di dalamnya. Saat dia berjalan, dia melihat pria dan wanita berpetualang dengan tubuh mereka. Udara dipenuhi bau busuk yang menyengat. Di kamar-kamar pribadi, ada sekelompok orang yang menikmati kenikmatan sensual. Di bawah arahan seorang pelayan, dia berjalan ke ruang privat yang disebutkan oleh pria di telepon kepadanya. Dia baru saja melangkah masuk ke dalam ruangan dan hidungnya langsung diserang oleh bau amis yang bercampur dengan alkohol dan asap. Ruangan itu dipenuhi asap. Sistem suara dinyalakan dengan keras. Beberapa berandalan dengan gaya rambut paling trendy menanggalkan pakaian hingga pinggang, menenggelamkan diri dalam alkohol. Sambil menyapukan pandangannya ke seluruh ruangan, dia segera melihat Yunna yang mabuk berbaring di satu sisi sofa. Dia pingsan. Beberapa perusuh merasakan kedatangannya dan serentak mengangkat kepala mereka sambil bersiul cabul. Wah, dia benar-benar datang. Cewek ini cantik banget. Badannya juga bagus. Dia lebih cantik dari cewek-cewek jalang itu. Dia mendengar seseorang menimpali. Benar. Kamu jarang melihat gadis yang berpenampilan polos seperti ini akhir-akhir ini. Aku penasaran seperti apa dia diranjang. Aku yakin dia luar biasa. Kata-kata kotor yang tidak enak didengar. Yun Sishi mendengarkan kata-kata nakal mereka dan merasakan hatinya sedikit bergetar.
Dia mendengar suara ledakan dan menyadari bahwa pelayan di belakangnya telah menutup pintu dengan sopan. Dia berdiri di sana dengan sedikit canggung, tidak dapat bergerak selangkah pun. Jujur saja, setelah pertemuannya dengan para penjahat itu di pekerjaan terakhirnya, dia jadi takut pada mereka. Jadi, sekarang, dia benar-benar ingin pergi, dan dia pun pindah untuk melakukannya. Seorang pria dengan tato naga hijau di lengan berdiri dan menatapnya dari seberang meja. Ia melangkah ke arahnya dan langsung mencengkeram pergelangan tangannya. Ia berkata sambil tersenyum masam, pergi saat kau baru saja tiba. Bagaimana dengan adik perempuanmu? Dia dengan ragu mengalihkan pandangannya antara pintu dan Yunna dan mengumpulkan keberanian untuk berkata, aku akan membawanya kembali. Kita pergi. Pergi begitu saja. Pria itu menyeringai dan mengerutkan alisnya. Jangan pergi dulu. Kau akan merusak kesenangan. Ayo minum bersama kami dulu. Pria itu mencengkeram bahunya. Dia menunjuk beberapa pria di sofa dan berkata, ayo. Izinkan aku memperkenalkan kalian. Ini bos jalan tempat bar ini berada, Li Dongqiang. Di sampingnya ada Leopard. Yang itu Tiger. Yun Cixi tidak dapat berdiri diam. Dia melepaskan diri dari cengkeraman pria itu dan berkata, aku di sini bukan untuk minum. Aku di sini untuk membawa Yunna pulang. Mendengar ini, lelaki itu mengejek, tidak minum. Baiklah, lakukan hal lain padaku. Matanya yang serakah melirik ke arah dadanya, lalu dia mengulurkan tangannya ke wajahnya. Dia secara naluriah menunduk dan meraba-raba tangannya, terkejut dengan tindakannya. Dia mengernyitkan alisnya dan bertanya dengan dingin, apa yang sedang kamu coba lakukan? Apa yang sedang kucoba lakukan? Tentu saja aku mencoba melakukannya padamu. Pria itu memiringkan kepalanya dan menjawab dengan nada agak bercanda. Di belakangnya, seorang pria, dengan bekas luka pisau di wajahnya, berteriak, orang ini, siapa namanya, Yun Cixi, benar. Jangan hanya berdiri di sana seperti orang bodoh, kemarilah dan duduklah di sini. Biarkan pelayan membuka botol whisky untukmu. Dia menggelengkan kepalanya dengan keras lalu melirik Yunna dengan ragu. Aku tidak minum. Aku, pergi. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia berbalik untuk pergi. Pria dengan refleks yang baik itu meraih pergelangan tangannya dan dengan paksa menyeretnya kembali. Dia berteriak ketakutan dan mulai melawan dengan ganas, tetapi bagaimana dia dapat mengalahkan pria yang mencengkeram pergelangan tangannya dengan kekuatannya yang terbatas. Dia menatapnya dengan pandangan cabul dari ujung kepala sampai ujung kaki dan berkata dengan kecewa, hei, jangan seperti itu, oke. Adikmu ini masih muda dan hijau, jadi sebagai kakak perempuannya, bukankah seharusnya kamu mengajarinya aturan dunia ini? Dia mengernyitkan alisnya. Apa maksudmu? Apa maksudku? Pria itu terkekeh. Seseorang di belakangnya mencibir. Adikmu, yang tidak tahu aturan, datang kepada kami untuk mendapatkan bubuk mesiu tanpa uang dan terus bersama kami setiap hari. Dia berutang 200.000 yuan kepada kami, tidak lebih, tidak kurang. Bab 45, tersesat ke sarang serigala. Apa maksudku? Pria itu terkekeh. Seseorang di belakangnya mencibir. Adikmu, yang tidak tahu aturan, datang kepada kami untuk mendapatkan bubuk mesiu tanpa uang dan terus bersama kami setiap hari. Dia berutang 200.000 yuan kepada kami, tidak lebih, tidak kurang. 200.000 yuan. Yun Cixi tercengang. Pikirannya berdengung dan matanya terbelalak tak percaya. Dia mengira Yunna hanya sedang dalam fase pemberontakan dan sering keluar rumah hanya untuk bersenang-senang, jadi dia tidak pernah terlalu memikirkan tindakannya. Dia berasumsi bahwa dia hanya bergaul dengan beberapa gangster dan akan segera pulih pikirannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan begitu liar hingga berani bermain narkoba. Dia bahkan berutang 200.000 yuan kepada orang-orang ini. Jumlah 200.000 yuan, menjual kondominium ayah mereka mungkin tidak cukup untuk melunasinya. Dia berdiri terpaku di tempat, tubuhnya kaku seperti batu. Pria itu mengoceh di sampingnya, tidak punya uang dan masih berani bermain narkoba. Sungguh menyebalkan. Katakan padaku, bagaimana aku bisa mendapatkan uang ini kembali? Jangan bilang kita harus mengetuk pintu rumahmu untuk mengambilnya. Pria bernama Li Dongqiang, yang sedang mabuk karena menggendong seorang wanita seksi di lengannya, melepaskan rokok di antara bibirnya dan mematikannya sambil menyeringai. Karena adik perempuan tidak dapat membayar kita kembali, tentu saja kakak perempuan dapat membayarnya untuknya. Matanya menjadi gelap. Aku
Aku tidak punya uang sebanyak itu. Jangankan 200.000 yuan, dia tidak akan mampu membayarnya bahkan jika jumlahnya 20.000 yuan atau 2.000 yuan. Pria itu menatapnya dengan kecewa. Tidak punya uang. Qiang, cewek ini bilang dia tidak punya uang. Jumlah 200.000 yuan bukanlah jumlah yang kecil. Mendengar ini, Li Dongqiang tersenyum nakal. Tidak punya uang. Bayar dengan yang lain saja. Pria itu segera mengerti maksud pria itu. Menundukkan kepalanya, dia menatapnya dengan pandangan mesum dan dia sangat puas dengan apa yang dilihatnya. Dengan penampilanmu yang rupawan, menemani Qiang selama beberapa hari seharusnya sudah cukup untuk melunasi utang adikmu. Kau seharusnya merasa terhormat, nona kecil. Wanita-wanita di luar sana bahkan tidak bisa menarik perhatian kita seperti dirimu. Tidak, tolaknya dengan tegas. Pria itu sangat marah hingga tertawa. Dia menepuk pipi wanita itu pelan dan menunjuk ke arah Li Dongqiang. Kamu harus tahu tempatmu dan belajar menghargai hal-hal yang menyenangkan dalam hidup. Tahu siapa dia? Dia bos jalan tempat klub malam ini berada di ibu kota, tapi kamu berani menolak tawarannya. Apakah kamu sedang mencari kematian? Dia dengan paksa menindihnya dan menjepitnya ke sofa. Li Dongqiang segera menariknya. Dengan satu tangan, dia menuang segelas whisky. Dia mulai menodai jarinya dengan bubuk putih dan mengolesi tepi gelas dengan bubuk itu sebelum memberikannya padanya. Tetesan alkohol berceceran di seluruh meja. Minumlah ini. Dia menatap gelas alkohol dan hampir mengalami hiperventilasi. Aku tidak tahu cara minum. Lupakan whisky, dia bahkan tidak berani minum bir. Tubuhnya memiliki konstitusi khusus, satu teguk minuman beralkohol apapun akan membuatnya pingsan. Jika dia meneguk minuman keras ini, dia pasti tidak akan bisa keluar dari ruangan ini sama sekali. Li Dongqiang mendecakkan lidahnya, alisnya yang lebat berkerut dalam. Kenapa? Tidak mau memberiku muka. Aku benar-benar tidak bisa minum. Dengan perasaan bingung, dia menggenggam erat kedua tangannya. Ikuti perintahku selagi aku masih bersikap baik padamu. Li Dongqiang menyadari bahwa bersikap baik tidak berhasil padanya, jadi dia memberi isyarat kepada pria di sampingnya dengan tatapan mata. Memahami maksudnya, antek itu mendekat dan mencengkeram dagunya. Dia kemudian membuka bibirnya dan menuangkan alkohol di gelas ke dalam mulutnya. Disertai aroma alkohol yang kuat, whisky mengalir deras ke tenggorokannya. Hal ini mengejutkannya dan dia tercekik dan tersedak alkohol. Minuman keras itu terbakar saat mengalir ke tenggorokannya, menyebabkan wajahnya memerah dan matanya berkaca-kaca. Entah dari mana dia mendapatkan kekuatannya, dia berhasil mendorong pria itu. Kaca pecah berkeping-keping di lantai. Dia menahan tenggorokannya dengan pinggul tertekuk dan batuk-batuk hebat yang membuatnya muntah beberapa kali. Seolah-olah ada api yang berkobar dari dalam, dia merasakan sensasi terbakar yang kuat di perutnya. Bab 46, sebuah firasat buruk. Entah dari mana dia mendapatkan kekuatannya, dia berhasil mendorong pria itu. Kaca pecah berkeping-keping di lantai. Dia menahan tenggorokannya dengan pinggul tertekuk dan batuk-batuk hebat yang membuatnya muntah beberapa kali. Seolah-olah ada api yang berkobar dari dalam, dia merasakan sensasi terbakar yang kuat di perutnya. Whisky murni, memiliki rasa yang sangat kuat dan efek tertunda yang cukup lama. Dia hanya minum setengah gelas, tetapi penglihatannya sudah kabur. Kepalanya berputar dan seluruh dunianya terbalik. Kepalanya berputar, begitu hebatnya hingga dia hampir tidak bisa menemukan arahnya karena kesadarannya perlahan menghilang. Dia mencoba berdiri, tetapi kakinya goyah. Seluruh tubuhnya menjadi lemas dan anggota tubuhnya menjadi mati rasa. Dia bangkit namun segera terjatuh di sofa. Sesaat kemudian, sensasi mendidih menyeruak dari perutnya, seolah api di dalam tubuhnya berkobar lebih hebat. Bersimbah keringat panas, ia dengan putus asa memegangi tepi meja. Tidak heran dia mabuk begitu cepat. Agar minuman keras itu terasa sekuat ini, mungkin ada zat lain yang dicampur ke dalamnya. Li Dongqiang menyeringai mesum, memperlihatkan giginya yang kekuningan. Serbuk pemburu cinta ini benar-benar ampuh. Hehe, itu sudah pasti. Karena aku yang mendapatkannya, kenapa tidak bagus? Pria itu tersenyum sinis. Ia lalu menoleh ke arah Yun Sishi, yang wajahnya berkerut kesakitan, dan hatinya sangat gatal. Qiang, kalau kau sudah selesai dengan cewek ini, bisakah kau membiarkan kami bermain dengannya selama beberapa hari juga? Cek, wanita ini punya wajah yang bisa menyebabkan bencana. Hehe.
Kau menyukainya. Senyum mengembang di bibir Li Dongqiang. Baiklah, saat aku selesai dengannya, dia akan menjadi milikmu. Beberapa dari mereka mengangguk dan membungkuk sambil tertawa sopan. Terima kasih, Qiang. Qiang, aku sudah memesankan kamar untukmu. Hehe, Presidential Suite. Berbaring di sofa, Yunna membuka matanya dan duduk. Di mana di wajahnya yang menunjukkan tanda-tanda mabuk. Penglihatannya jelas sekali. Dia melirik Yun Cixi yang telah kehilangan kesadarannya, dan bibirnya melengkung membentuk seringai. Qiang, apakah kamu puas dengan ini? Bagaimana dengannya? Aku tidak berbohong padamu, kan? Lihat, dia sepadan dengan apa yang aku berutang padamu, kan? Yunna menghampirinya dan duduk di sampingnya sambil berkata dengan malu-malu, adikku ini benar-benar polos. Dibandingkan dengan rubah-rubah licik di meja kasir, tubuhnya juga benar-benar murni. Jika kau melemparkannya ke pasar gelap, dia bisa dijual setidaknya seharga beberapa ratus ribu yuan per malam. Qiang, kau akan mendapat banyak uang. Memang, dia pasti akan memberi harga tinggi. Oke, kita impas. Kau tidak berutang apapun padaku sekarang. Jangankan beberapa ratus ribu yuan, dia bahkan bernilai beberapa juta yuan. Li Dongqiang meraung dalam hatinya saat dia memeluk Yun Cixi. Dia jelas sangat puas dengannya. Baiklah, senang berbisnis denganmu, Qiang, kata Yunna. Memikirkan sesuatu, dia merendahkan suaranya. Qiang, jangan beritahu siapapun tentangku. Jangan biarkan dia tahu bahwa akulah dalang semua ini, atau ayahku akan membunuhku. Aku mengerti, jawabnya dengan tidak sabar. Dia terkekeh. Pelan-pelan saja, dia milikmu sepanjang malam, jadi jangan terburu-buru. Begini, audisi untuk pemeran utama wanita. Jangan khawatir, aku akan menepati janjiku. Baiklah, keluarlah. Jangan ganggu waktuku yang menyenangkan. Li Dongqiang kini sepenuhnya fokus pada tubuh Yun Cixi, jadi mengapa ia repot-repot memberikan perhatiannya pada Yunna? Ia tidak terlalu memikirkannya dan hanya menganggukkan kepalanya. Beberapa anak buahnya sudah membukakan pintu untuknya. Ia memeluk beberapa bagian tubuh Yun Cixi dan meninggalkan ruangan. Tiba-tiba, angin bertiup kencang di luar. Jendela dan pintu berdenting karena angin kencang. Yuyu terbangun dari mimpi buruknya. Ia langsung duduk di tempat tidurnya dan melihat ke sampingnya. Ibunya sudah tiada. Mama, suatu firasat buruk muncul dari dadanya. Bab 47, Aroma Wanita Menawan. Hotel Crown Bintang 6. Di dalam Presidential Suite, yang terlihat hanyalah perabotan mewah, penuh gaya, elegan, dan sangat mewah. Di meja VIP di gedung perjamuan, Muyaze menatap tanpa ekspresi ke arah wajah-wajah munafik yang buruk rupa di sekelilingnya, sementara rasa kesal menggelegak dalam dirinya. Tanpa disadari, botol anggur itu sudah setengah kosong, dan langit di luar jendela telah berubah gelap. Ia lebih merasa kesal dengan orang-orang di sekitarnya daripada merasa lelah. Ia menghabiskan sisa vodka di gelasnya dan berdiri. Ketika yang lain melihat ini, mereka saling bertukar pandang dan ikut berdiri. Dia adalah bintang perayaan malam ini. Kepergian Muyaze berarti perjamuan ini telah berakhir. Sebagai direktur dan CEO di Sheng Financial Group, ia memiliki status tinggi dan memegang wewenang tertinggi di Mu Group. Di tengah krisis ekonomi global saat ini dan menghadapi gempuran gejolak keuangan ini, urat nadi perusahaan kecil mereka ada di tangan Mu Group. Hidup dan matinya usaha kecil-kecilan mereka bergantung pada kata-katanya. Oleh karena itu, mereka penuh pujian kepada calon pemimpin grup Mu dan melayaninya dengan penuh perhatian. Seseorang berbisik ragu-ragu, Tuan Mu, apakah Anda akan pergi? Pria itu lalu dengan hormat menyerahkan mantelnya. Muyaze meliriknya dan segera mengenakan mantelnya. Orang lain dengan hati-hati mendorong pintu perjamuan untuknya. Ia melangkah keluar dari ruang perjamuan dengan langkah percaya diri. Di belakangnya, sederet pria berjas membungkuk, pemandangan itu mirip dengan bintang glamor yang dipuja oleh para fanatik. Muyaze melangkah masuk saat pintu lift VIP terbuka. Dia melirik ke suatu tempat saat pintu tertutup, dan matanya menyipit karena terkejut. Li Dongqiang, yang sedang menggendong Yun Cixi yang tak sadarkan diri, dengan puas keluar dari lift dan kemudian merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tulang punggungnya. Dia melihat sekeliling dan melihat pintu lift VIP yang tertutup. Pada saat itu, dari celah pintu lift, dia samar-samar melihat sepasang mata yang tajam.
Dia tidak terlalu memikirkannya. Dia mengangkat bahu dan memegang Yun Cixi dengan satu tangan. Dengan tangannya yang sekarang bebas, dia membuka pintu kamar presidensial dengan kartu pintu dan berjalan masuk. Di belakangnya, pintu lift VIP perlahan terbuka lagi. Li Dongqiang dengan cepat menggesek kartu dan menendang pintu hingga terbuka. Begitu dia memasuki pintu tanpa menguncinya, dia buru-buru melepas ikat pinggangnya dan menurunkan celananya. Dia menepuk pipi Yun Cixi pelan dan menyeringai tidak sabar. Dia menutup pintu dengan tendangan ke belakang karena pikirannya dipenuhi dengan pikiran mesum tentang berada di puncak dunia di ranjang besar nanti. Yun Na, gadis itu, tidak berbohong. Ketika dia mendengar bahwa dia memiliki seorang kakak perempuan yang cantik jelita, dia sering menepisnya dengan ejekan. Bagi dia, semua wanita sama saja, alat yang bisa digunakannya untuk memuaskan hasratnya. Melihatnya sekarang, dia lebih menonjol daripada deskripsinya. Dia berbeda dari wanita kebanyakan dan memiliki pesona yang unik. Dia telah melihat wanita yang lebih cantik darinya, namun auranya yang murni dan elegan mengalahkan mereka semua. Dia melemparkannya ke tempat tidur empuk berukuran king, lekuk tubuhnya yang menakjubkan perlahan terbenam di sana. Di bawah lampu dinding yang redup, di atas tempat tidur yang bersih, dalam balutan gaun hitam, kulitnya yang putih dan lembut bersinar dengan lebih cantik. Rambutnya yang acak-acakan terurai menggoda di bahunya sementara belahan dadanya sedikit terlihat. Keindahan yang terpancar di depan matanya begitu menggoda dan memikat. Dia menjadi semakin terangsang semakin lama dia memandangnya. Bab 48, Potensi Bubuk Perburuan Cinta. Yun Cixi sedikit tersadar. Ia merasakan isi perutnya bergejolak saat tubuhnya meringkuk dengan sangat tidak nyaman. Tangan kecilnya meraba-raba untuk menanggalkan pakaiannya. Dia ingin melepaskan semua benda yang menutupi tubuhnya karena panas aneh di dalam dirinya. Penghambatan dan rasionalitasnya tidak berfungsi dengan baik. Dia tidak tahu atau peduli di mana dia berada dan hanya merasa dirinya tenggelam dalam tungku yang dalam. Perut bagian bawahnya terbakar, tetapi tubuhnya entah kenapa dingin. Satu sisi sedingin es, dan sisi lainnya panas sekali. Rasanya seperti terhimpit di dua dunia api dan es yang berbeda. Penderitaannya dapat membuat siapapun menjadi gila. Panas sekali, selamatkan aku, kumohon. Li Dongqiang menyaksikan semua ini dengan kesenangan yang penuh penghinaan. Love Hunting Powder adalah obat bius paling mengerikan yang tersedia di pasar gelap. Seseorang tidak bisa mendapatkan obat bius ini tanpa koneksi khusus. Hanya dengan seteguk saja, bahkan wanita suci dengan kemauan kuat pun tidak akan mampu menahan khasiatnya. Nasib karena tidak memiliki laki-laki adalah neraka. Hal ini bahkan lebih berlaku lagi bagi wanita yang tidak memiliki pengetahuan duniawi ini. Dia menggeliat di tempat tidur karena sangat tersiksa. Tanpa disadari, tindakan itu membuatnya tampak lebih memikat. Li Dongqiang bergegas melepaskan pakaiannya. Dengan celana yang masih tergantung di kakinya, dia merangkak ke tempat tidur dengan gembira. Dia tidak sabar untuk melompat ke arahnya. Gadis cantik, jangan bergerak. Aku akan membantumu. Aku akan membuatmu nyaman sebentar lagi. Hei! Pada saat itu, bel pintu berbunyi. Dia menghentikan tindakannya sejenak karena ekspresinya berubah karena tidak mau melakukannya. Sekarang ia sudah terangsang. Tidak ada yang lebih membuat frustrasi bagi seseorang dalam kondisi seperti ini selain merasa terganggu di tengah-tengah aksinya. Bertekad keras untuk menyelesaikan aksinya, ia mengabaikan orang-orang di luar pintu. Akan tetapi, saat dia baru saja membuka kancing pertama gaunnya, bel pintu berbunyi lagi dan lagi dan lagi dengan rasa tidak sabar yang meningkat. Di ibu kota, dia menganggap dirinya nomor satu di lingkarannya. Siapa sih yang mencoba merusak kesenangannya sekarang? Dasar tukang basah. Matanya berkilat marah. Ia menoleh ke samping dan meludahi dirinya sendiri dengan keras. Setelah cepat-cepat mengenakan celananya tanpa atasan, ia pergi membuka pintu. Dia mengumpat ketika membuka pintu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat dua pria kekar berjas hitam berdiri menjulang di atas pintu, hampir menghalangi cahaya dari lorong. Wajahnya yang pucat tampak suram sementara matanya berkilat ketakutan. Dia mungkin seorang gangster berpengalaman dan telah melihat banyak hal di dunia ini, namun aura penindasan yang dimiliki keduanya masih berhasil mengintimidasi dirinya. Keduanya memancarkan aura yang mengerikan dengan mata mereka yang penuh nafsu membunuh dan tampak seperti pembunuh yang kejam dan haus darah.
Dia menelan ludah dan dengan hati-hati mengukurnya. Kau, apa yang kalian inginkan? Kalian salah orang. Tanpa sepatah kata pun, kedua pria itu mengulurkan tangan dan mengangkatnya keluar dari pintu. Masing-masing memegangi lehernya dan mengangkatnya seperti seorang tahanan. Dia terkejut dan mulai mengumpat. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian inginkan dariku? Kalian merusak kesenanganku. Saya dari East Side. Tahukah Anda apa artinya itu? Sebaiknya Anda membiarkan saya pergi. Aku membeli wanita itu seharga 200.000 yuan. Lepaskan aku, lepaskan. Teriakan itu perlahan menghilang. Bab 49, sama seperti saat pertama kali kita bertemu. Teriakan itu perlahan menghilang. Yun Sishi menegakkan tubuhnya ke posisi duduk dengan susah payah. Ia mengangkat kepalanya yang berat dan menyapukan pandangannya yang kabur ke sekeliling. Ia merasa seolah-olah seluruh dunia runtuh. Dia tampaknya telah kehilangan kendali penuh atas tubuhnya karena tubuhnya menjadi lentur karena panas. Melihat tidak ada seorang pun di sekitarnya, dia tidak peduli di mana dia berada. Siksaan ini telah merenggut sisa-sisa akal sehatnya. Dia mengulurkan tangan gemetar dan dengan susah payah merobek gaunnya. Saat itulah sosok tinggi melangkah masuk ke pintu. Pria itu memiliki sikap yang menarik, dan saat ia muncul di ruangan itu, seluruh dunia tampak menyatu. Pintunya tertutup dengan keras, dan ruangan itu sekali lagi diselimuti kegelapan. Di dalam ruangan yang luas itu, napasnya yang tergesa-gesa dan tertahan bergema. Napasnya yang terengah-engah, disertai erangan lembut, terus mengalir dari bibirnya yang merah pucat. Semuanya penuh dengan rasa malu. Segalanya terasa tak tertahankan. Tubuhnya seperti ada bagian yang hilang, dan tak ada yang mampu mengisi kekosongan itu. Lengannya mengepak di udara, seolah-olah dia berusaha meraih sesuatu untuk dimasukkan ke dalam tubuhnya, tetapi dia sendiri tidak dapat mengatakan apa yang dibutuhkan tubuhnya. Rasanya hampa dan kosong. Dia merasa hampa dan kosong di dalam sehingga dia merasa telah jatuh ke jurang. Dia mengulurkan tangan dan memegang tubuhnya erat-erat, berharap dapat menahan nafsu yang menggebu-gebu ini dengan setiap genggaman yang kuat. Namun, setiap kali disentuh, tubuhnya hanya menggelitik dengan sensasi dan kegembiraan yang tak terkendali. Mu Yaze menerobos kegelapan dan perlahan berjalan ke arahnya. Ketika dia sampai di sisi tempat tidur berukuran besar, dia berdiri di sana dengan kepala tertunduk. Di bawah lampu hias bergaya retro, selimut putih melilit pinggangnya. Yun Sishi tampak tidak terawat dan acak-acakan saat ini. Tali bahu hitam gaunnya telah melorot ke bahunya yang halus. Wajahnya memerah, matanya terus berkedip, dan tangannya dengan lemah menarik gaunnya. Dia tampak sangat kesakitan. Ia menatapnya tanpa bergerak hingga warna hitam di matanya semakin pekat. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pertemuan mereka selanjutnya akan terjadi dalam situasi seperti ini. Pria itu sebelumnya mengatakan bahwa dia telah membelinya seharga 200.000 yuan. Apakah upah yang diberikannya 6 tahun lalu tidak cukup untuk membuatnya menjual tubuhnya seperti ini? Atau memang dia memang wanita seperti ini? Dia haus akan uang dan kekuasaan sehingga dia rela menukar tubuhnya untuk keduanya. Apakah dia pelanggan pertamanya? Berapa banyak pria yang telah menyentuh tubuhnya sejak saat itu? Dia mengerutkan bibirnya karena tidak suka. Matanya yang jernih menyembunyikan jejak kepahitan. Dengan sedikit rasa jijik, dia bergerak untuk pergi. Di belakangnya, entah bagaimana dia menemukan kekuatan untuk duduk di tempat tidur. Sambil merentangkan kedua lengannya dengan putus asa, dia berhasil melingkari pinggangnya dengan erat dari belakang. Dia tidak akan melepaskannya. Jangan pergi, aku sekarat, selamatkan aku. Pria itu menegang. Punggungnya menempel pada tubuh wanita itu yang lembut dan hangat. Wanita itu dengan rakus menempelkan wajah kecilnya di punggung pria itu dan meraba-raba pinggangnya dengan penuh nafsu sambil merengek, "Jangan pergi, selamatkan aku, oke, selamatkan aku." Dia tidak bisa lagi menjauh. Ia perlahan berbalik. Ia memanfaatkan kesempatan ini untuk memeluknya. Ia melingkarkan lengannya di bahunya dan menempelkan tubuhnya yang lemah dan lembut di tubuh lelaki itu. Seolah-olah dengan melakukan hal ini, api dalam dirinya akan padam. Baru saat itulah dia menyadari betapa panasnya tubuh halus wanita itu. Mu Yaze terkejut dan mengangkat matanya karena terkejut. Dia mengulurkan tangan, meraih dagunya, dan menarik wajahnya lebih dekat. Bab 50, Obsesi. Mu Yaze terkejut dan mengangkat matanya karena terkejut.
Dia mengulurkan tangan, meraih dagunya, dan menarik wajahnya lebih dekat. Dia menundukkan kepalanya untuk mengamatinya dan melihat bahwa matanya penuh dengan ketegangan dan kebingungan. Dia bisa tahu bahwa ada sesuatu yang salah dengannya. Saat dia asyik dengan pikirannya, Yun Cixi memegang erat bahunya dan menempelkan wajah merahnya ke wajah pria itu, dengan penuh semangat meraih bibirnya. Ia menyipitkan matanya dan mencoba menghindar, tetapi wanita itu mencekik lehernya dan menolak untuk membiarkannya melakukannya. Tanpa ragu, wanita itu melumat bibirnya. Ciumannya tak terkendali, namun kurang terampil. Ciumannya kasar, canggung, dan sedikit putus asa. Didorong oleh hasrat yang mengancam di dalam dirinya, dia merusak bibirnya yang dingin dan tipis sebagai iblis. Giginya menggerogoti bibir bawahnya yang basah. Ujung lidahnya menjilati bibirnya tanpa pandang bulu. Bau menyengat dari lubang hidungnya membuat napasnya tersengal-sengal. Meskipun ciumannya tidak terampil, tubuhnya terangsang tak tertahankan. Dia menciumnya dengan liar. Ciumannya yang kuat akhirnya mencapai pangkal tenggorokannya, ujung lidahnya meninggalkan jejak basah dan giginya menggigit kecil. Dia menggigil tak terkendali dan melotot marah. Namun, tubuhnya yang tandus tanpa disadari menginginkan lebih. Serangkaian gerakan itu menyebabkan tali gaunnya terlepas sepenuhnya dari bahunya. Gaun itu melorot dan jatuh ke pinggangnya saat dia mendekatkan tubuhnya ke tubuh pria itu. Bahunya yang terekspos sempurna dan halus sungguh mempesona dan membanjiri tubuhnya dengan panas. Dia menatap wanita muda di pelukannya. Dia tampak tidak menyadari apa yang sedang dia lakukan. Ia menganggap dirinya sebagai pria yang memiliki pengendalian diri yang mutlak. Ia bahkan bisa menahan diri untuk tidak menyentuh tunangannya, namun provokasi wanita ini sungguh tak tertahankan baginya. Selamatkan aku, selamatkan aku. Obat dalam tubuhnya mendorongnya untuk mencari lebih banyak lagi. Dia membuka mata telanjangnya dan dengan bersemangat mengulurkan tangannya untuk membuka ikat pinggangnya. Didorong oleh naluri utamanya, pikirannya kosong mengenai alasan dia melakukan ini. Lekuk wajah pria seksi itu dipenuhi butiran keringat. Dia berusaha sekuat tenaga menahan amarah di hatinya. Tubuhnya sebenarnya sangat terangsang olehnya. Tidak ada kekurangan wanita cantik di sekitarnya selama 10 tahun ini, tetapi dia tetap tenang. Tidak peduli bagaimana mereka mencoba merayunya, dia tidak tergerak. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa tubuh memiliki ingatannya sendiri. Begitu ia merasakan sesuatu yang baik, ia tidak akan melupakannya. Dia tidak tahu apa yang dimiliki wanita ini yang bisa mengingatkannya dengan kuat pada apa yang pernah dicicipinya. Tangannya yang kecil dan gemetaran bergerak tak beraturan di dalam pelukannya. Ia bergerak dengan kasar dan kacau. Sambil sedikit mengernyit, ia mencoba mengikuti instingnya tetapi tampaknya tidak tahu bagaimana cara melanjutkannya. Tenggorokannya tercekat mendengar ini. Sensasi yang menggetarkan dan mematikan menjalar ke pinggangnya. Wanita ini ingin membuatnya lepas kendali. Ini sungguh tak tertahankan, sungguh tak tertahankan, tolong aku cepat. Dia tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Dia menciumnya dengan bibir bergetar, meminta bantuannya. Cepat selamatkan aku, iya. Tolong selamatkan aku, oke. Ini sangat tidak tertahankan. Dia berdiri dan memeluk pinggangnya dengan lengannya yang pucat dan indah. Bibirnya, bagaikan bunga bakung, menempel pada bibirnya dan menghancurkan sisa-sisa kewarasannya. Ia mengangkat tangannya dan meremas rambutnya. Sambil memegang bagian belakang lehernya dengan telapak tangannya, ia menariknya lebih dekat padanya. Dia membungkuk dan menggigit bibir bawahnya dengan ganas. Tatapan dinginnya tertuju pada wajahnya. Ingat, kamu yang meminta ini. Sambil mencengkeram pinggangnya yang ringkih, dia menahannya erat di tempatnya dengan lengannya yang kuat. Selanjutnya bab 51, lebih dari sekedar romantis.